Panggil prajurit dan suruh mereka membawa Tandu. Kusumawardhani tidak boleh berada di sini karena tempat ini adalah tempat yang menjijikkan. Tempat ini tidak pantas untuknya. Buka ikatan Emban Ragaweni. Ia harus kembali ke istanaku. Tidak ada yang menjawab perintah itu, kecuali kemudian suara batuk yang tiba-tiba muncul dari pintu samping. Punten dalem sewu Garwa Prameswari. Hamba memegang kewenangan dari Sang Prabu untuk mengembalikan Emban Ragaweni ke Pakunjaran, kata Gajah Enggon yang muncul seperti dengan tiba-tiba, seolah muncul dari tanah yang terbelah. Sikap puluhan prajurit yang kemudian bermunculan sesaat setelah ucapan Mahapati Gajah Enggon bertindak dengan melepas semua ikatan Emban Ragaweni yang kemudian kedua tangannya ditelikung ke belakang dan kembali diikat. Emban Ragaweni digelandang dari bangsal para emban. Tangis yang kemudian meledak kini telah mencuri perhatian semua orang. Itulah tangis Kusumawardhani yang sesaat kemudian sadar dari pingsannya. Kusumawardhani, kau harus pulang. Kau tidak boleh tinggal di tempat seperti ini. Pikiranmu akan semakin rusak kalau kau terus-menerus berada di sini. Namun bukan Kusumawardhani yang menjawab ucapan itu. Juga mohon maaf Gusti Prameswari. Atas perintah Sang Prabu, Sekar Kedaton harus tinggal di Istana Kanan guna menjalani masa pingitan dengan pengawalan ketat para Bayangkara. Di mana pingitan sampai hari perkawinan tiba, tidak boleh ada seorang pun yang diizinkan untuk menemuinya. Demikian kehendak Sang Prabu, dan hamba harus menjalankan perintah itu. Sri Sudewi kini benar-benar terperangah. Selama ini Mahapati Gajah Enggon baik kepadanya, namun sikapnya kali ini sungguh sangat berbeda. Dengan pandangan mata yang paling aneh, Sri Sudewi kemudian mendekati Gajah Enggon. Mohon maaf Gusti, hamba hanya melaksanakan tugas, ulang Gajah Enggon sambil tidak lupa mengangguk hormat. Meskipun jengkel semacam apapun, tidak mungkin bagi Sri Sudewi untuk menyalahkan Mahapati Gajah Enggon. Maka kekecewaan sang permaisuri itu semakin meningkat. Segala yang dilihatnya berkunang-kunang. Sebagai pelampiasannya, Sri Sudewi kemudian berbalik. Semua ini gara-gara kau. Semua ini gara-gara dirimu. Dasar perempuan sundal, ucap Sri Sudewi. Apabila Biniaji membeku tidak bisa berbuat apa-apa, tidak demikian halnya dengan anak lelaki Hayam Wuruk. Bre Wirabumi kemudian bergerak dan menempatkan diri di sebelah ibunya. Bre Wirabumi kini tidak bisa menerima tuduhan kepada ibunya itu dan kemudian bersiaga untuk memberikan perlindungan bila Sri Sudewi akan mencelaki ibunya. Tidak peduli ia adalah seorang permaisuri. Sudah Gusti, silakan tinggalkan tempat ini, kata Gajah Enggon. Namun dengan tiba-tiba Sri Sudewi bergerak liar. Dengan patrem di tangannya, anak kandung dari Dyahwiyat itu bergerak mendekati mereka. Sri Sudewi tidak peduli apapun, tidak peduli pada kemarahan sang raja. Yang penting dan sangat mendesak untuk dilakukan adalah merusak wajah cantik dari Garwo Anem itu. Wajah yang disebut-sebut mirip mendiang Dyah Pitaloka. Wajah yang sering digunakan sebagai perbandingan dengan kecantikannya. Jika wajah itu rusak, entah apakah Hayam Wuruk masih akan tetap tergila-gila padanya. Namun tindakan Sri Sudewi
tidak mungkin kesampaian karena ada Gajah Henggon dan Bre Wirabumi yang menghadang. Hanya dengan gerakan yang sederhana, Gajah Henggon kini telah berhasil merampas patrem dari tangan sang permaisuri. Lepaskan aku! Jangan halangi aku! Teriak Sri Sudewi beringas. Akan kurusak wajah iblis itu! Mohon tenangkan diri dulu, Gusti, kata Gajah Henggon. Berdiri di tempatnya, Bre Wirabumi memandang ibu tirinya dengan pandangan mata yang tajam dan tidak berkedip. Pontang-panting kini Bre Wirabumi menyembunyikan kemarahan yang mulai terusik. Sudewi, sudah, ayo kita tinggalkan tempat ini. Tenangkan dirimu, bujuk Dyahwiyat. Sri Sudewi tidak bisa berbicara lagi. Yang dirasakannya adalah sebuah kekalahan yang sangat menyakitkan. Sekali lagi ia merasa kalah setelah kalah dan kalah. Sri Sudewi menoleh pada anak perempuannya dan berharap Kusuma Wardani akan menoleh. Namun Sekar Kedaton kini sedang menunduk, berusaha keras mendamaikan rasa tangis yang mengombak di hatinya. Iblis kau perempuan sundal! Teriak Sri Sudewi. Bini Aji menyentuh tangan Bre Wirabumi. Justru Bini Aji kini berusaha mendamaikan hati anaknya yang mulai terusik simpul saraf kemarahannya. Kendalikan dirimu, Wirabumi. Jangan kau terbawa kemarahanmu, bisik Bini Aji. Ucapan itu sungguh sangat manjur yang dengan telak mampu mendamaikan hati Bre Wirabumi yang kemudian berbalik meninggalkan ruang pengab bangsal kaputren itu. Sementara itu, Dyahwiyat yang berjalan di belakang anak perempuannya tiba-tiba berhenti dan berbalik. Gajah Henggon kemudian mendekat. Aku ada sebuah pertanyaan padamu, Gajah Henggon, kata Dyahwiyat. Gajah Henggon kini mempersiapkan diri menerima pertanyaan itu. Hamba Gusti Putri. Dyahwiyat memandang Gajah Henggon dengan larut. Ia mengenal Gajah Henggon cukup lama. Sosok yang kini menduduki jabatan sebagai Mahapati menggantikan Gajah Mada dulunya adalah seorang prajurit Bayangkara. Usia Gajah Henggon bahkan sebaya dengan usianya. Ketika Gajah Henggon pingsan berhari-hari akibat cedera dalam sebuah pertempuran, Dyahwiyatlah yang merawat, bahkan sempat berangan-angan akan bersuamikan prajurit itu. Sang Prabu akan mengawinkan cucuku dengan siapa? Tanya Dyahwiyat. Pertanyaan itu seketika menyebabkan Gajah Henggon merasa berada pada persimpangan jalan yang masing-masing pilihannya membuatnya merasa tidak nyaman. Menyebut nama Kuda Narapatya begitu saja tentu bukanlah sikap yang bijak karena menilik keadaannya, nama itu masih harus disembunyikan. Apa boleh buat? Sepertinya aku harus berbohong, kata Gajah Henggon dalam hatinya. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa masih menunggu jawaban dari Gajah Henggon. Dengan siapa, Mahapati? Tekan perempuan tua itu. Gajah Henggon mengangguk. Mohon maaf, Gusti. Hanya 2 orang yang mengetahui siapa lelaki yang akan diambil menantu oleh Sang Prabu, yaitu Gusti Putri Sekar Kedaton dan juga Sri Baginda sendiri. Hamba juga merasa sangat penasaran. Namun yang bisa hamba lakukan hanya menerka-nerka belaka. Hanya sayang, agaknya dugaan hamba salah semua. Dyahwiyat memandang mantan pimpinan pasukan khusus Bayangkara itu serasa mencoba mengukur seberapa besar tingkat kejujurannya. Dyahwiyat mengangguk pelan dan kemudian berbalik. Lalu ia berjalan sedikit agak bergegas menyusul langkah anaknya. Dyahwiyat tidak mengangguk meskipun para emban yang dilintasi menjatuhkan diri dan menyembah kepadanya.
Sementara itu, Wikramawardhana yang sedang begitu gundahnya, pemuda tampan buah perkawinan Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari dan juga Singawardhana itu merasa pusing 7 keliling, atau tepatnya pusing setengah kepalanya. Cemburu membakar hatinya karena sejak dari remaja ia telah mengagumi kecantikan dari Sekar Kedaton dan mulai membangun angan-angan akan memilikinya. Apalagi apabila ia berhasil memilikinya, sekali dayung 2 atau 3 pulau akan terlampaui. Selain memiliki kecantikannya, ia juga akan mendapatkan tambahan tahta. Siapa lelaki yang telah mencuri hati Kusumawardhana itu? Waktu kini telah beranjak cukup lama sejak pertemuan di Balai Manguntur yang diikutinya. Namun Sri Wikramawardhana tidak mungkin melupakannya. Setiap kata yang diucapkan oleh Prabu Hayam Wuruk, bahkan bagaimana tarikan nafasnya saat mengungkapkan amarah, semua tercetak kuat di kepalanya. Dengan apa yang disampaikan sang raja di tata kerambat itu, pupus sudah angan-angannya. Wikramawardhana yang mengikuti perkembangan susulan yang terjadi di Istana Kiri kini bergegas mengayunkan langkah menemui kedua orang tuanya di sebuah bangsal yang berada tidak jauh dari istana kediaman neneknya. Boleh dikata semua istana di lingkungan di dinding bata yang menjulang tinggi itu tidak ada yang tidak muram. Semua terlihat muram, tidak terkecuali penghuni kediaman Singawardhana. Para emban tidak ada yang berani berbicara. Semua berbisik-bisik, saling bertukar warta sambil mencoba membayangkan apa yang terjadi di kemudian hari. Ketenangan dan kedamaian adalah dambaan dari semua orang. Itulah sebabnya sebagian orang yang awas dalam memandang masa depan merasa prihatin membayangkan tanda-tanda perpecahan yang akan terjadi. Singawardhana dan istrinya duduk mencakung dengan hanya sesekali berbicara. Rajasa Dwiteswari tidak berkata apapun ketika seorang emban datang mendekat menawarkan minuman. Dengan lambaian tangannya, Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari meminta mereka untuk pergi menjauh. Duduk di pendopo sambil memperhatikan tembok, memperhatikan taman yang telah ditata indah, memperhatikan kijang yang dipelihara di dalam kandang, atau sejatinya suami istri itu tidak memperhatikan apapun karena pikiran mereka tidak mengarah sama sejalan dengan pandangan mata mereka. Aku sama sekali tidak masalah jika gagal mengambil Kusumawardhani sebagai menantuku, kata Rajasa Dwiteswari memecah kesenyapan. Yang tidak bisa kuterima adalah niat dari Kakang Prabu yang akan mengalihkan kekuasaan dari tangan Kusumawardhani kepada Menak Jinggo itu. Ia sama sekali tidak berhak. Di tubuhnya tidak mengalir darah rajasa sedikit pun. Asalnya juga dari wilayah di mana teluh berterbangan sepanjang malam. Bagaimana mungkin Mojopahit kelak akan berada di bawah pemerintahan keturunan orang yang tidak jelas derajatnya? Singawardhana kemudian menoleh. Singawardhana menghela tarikan nafas yang berat. Jangan sebut namanya dengan nama itu. Kau lihat sendiri, kakangmu marah luar biasa mendengar penyebutan nama itu, kata Singawardhana. Rajasa Dwiteswari kini mendengus. Aku tidak peduli. Sebutan pemberian Emban Ragaweni itu memang cocok untuk anak bini Haji itu. Kau juga salah beranggapan jika di tubuh Brewirabumi tidak mengalir darah rajasa. Darah itu berasal dari Sang Prabu. Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari kini acuh. Meskipun darah rajasa itu memang mengalir di tubuh Brewirabumi, ia menganggap terah itu tidak berlaku bagi keturunan bini Haji. Hening kini mengalir memberi jeda waktu.
Dengan siapa? Letup Rajasa Dwiteswari dengan tiba-tiba. Pertanyaan yang baget tanpa ujung pangkal itu telah menyebabkan Singawardana menoleh. Apanya yang dengan siapa? Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari kini memandang suaminya dengan agak aneh. Namun dengan segera Rajasa Dwiteswari sadar suaminya belum mengetahui perkembangan terakhir sebagai kelanjutan pembicaraan yang terjadi di istana. Dari seorang abdi, Rajasa Dwiteswari mendengar berita bahwa Sekar Kedaton akan segera dikawinkan dalam waktu yang dekat. Dengan siapa? Pertanyaan itu menjadi sumber rasa penasarannya. Rajasa Dwiteswari kini bersiap akan menyampaikan berita yang baru saja diterimanya itu. Namun kemunculan anak lelakinya yang dengan tiba-tiba dari pintu samping telah menyebabkan ia menunda niatnya. Kabut tebal kini telas di wajah Wikramawardhana. Dengan raut wajah yang muram semuram-muramnya, dengan gumpalan mendung yang tebal melekat di wajahnya, Wikramawardhana duduk bersila sambil menyembah ala kadarnya. Mata pemuda yang sebenarnya sangat tampan itu kini berkaca-kaca hingga menyebabkan Romo dan biungnya saling memandang. Ada apa? Tanya Singawardana. Wikramawardhana terlihat berusaha keras menguasai dirinya. Namun pemuda berhati cengeng itu tidak mampu menguasai dirinya. Keinginannya untuk mengawini Kusumawardhani yang menampakkan tanda-tanda akan tidak kesampaian telah membuat hatinya sangat kecewa. Cemburu kini telah membakar hatinya. Apakah Romo sudah mendengar kabar dari Sekar Kedaton? Tanya pemuda itu. Wikramawardhana mencuatkan alis. Rajasa Dwiteswari kini terbatu. Saat ini, Paman Patih Gajah Enggon disibukkan oleh pekerjaan yang diberikan oleh sang raja. Ia bertanggung jawab terhadap perkawinan Sekar Kedaton. Entah dengan siapa, Kusumawardhani akan menikah. Dan rencana itu sepertinya diselenggarakan dengan secepatnya. Wikramawardhana kini memandang ibunya. Singawardana menoleh dan mencuatkan alis. Jadi ada kabar seperti itu? Tanya Singawardana. Ya, baru sesaat yang lalu aku juga mendengar berita yang sama, jawab istrinya. Singawardana kini terbungkam. Lalu yang kau tanyakan dengan siapa itu soal apa, Ngir? Rajasa Dwiteswari kini memandang anaknya yang sedang memamerkan gundah hatinya. Sri Wikramawardhana tidak lagi duduk bersila. Kakinya diselonjorkan dengan kedua tangan yang menyangga tubuh di kanan dan kirinya. Apakah tentang dengan siapa Kusumawardhani akan dikawinkan? Pertanyaan itu juga membuatku penasaran. Aku sedang menebak-nebak siapa lelaki pilihan dari Sang Prabu. Namun aku juga tidak segera menemukan jawabannya. Tidak jelas anak bangsawan mana yang beruntung itu. Singawardana kini mengerutkan dahi dalam rangka berpikir dengan keras. Dengan tatapan menyipit dan agak aneh, Singawardana kemudian mengarahkan perhatiannya pada anak lelakinya. Aku rasa pertanyaan itu salah. Siapapun yang akan diambil menantu oleh Sang Prabu, bukanlah karena ia pilihannya, tetapi lelaki itu adalah pilihan dari Sekar Kedaton sendiri. Dan bila persoalannya adalah menyangkut pilihan, boleh jadi tidak ada kaitannya dengan bangsawan. Bisa saja Kusumawardhani menjatuhkan pilihannya pada orang biasa. Jawaban itu telah menyebabkan Rajasa Dwiteswari terkejut. Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari merasa pendapat suaminya itu memang benar. Wikramawardhana, menurutmu
siapa lelaki yang akan dikawinkan dengan Sekar Kedaton itu? Wikramawardhana kini menggeleng. Dengan agak tersendat, Wikramawardhana menceritakan kejadian terakhir yang ia peroleh dari penuturan Abdi dan Emban. Singawardhana dan Rajasa Dwiteswari benar-benar kaget menyimak jalan cerita itu. Permaisuri Paduka Sori Sri Sudewi telah melabrak madunya. Benar-benar tidak disangka dan sangat mengagetkan. Jagat Dewa Batara. Jadi permaisuri telah melabrak ke istana kanan. Singawardhana kini kaget. Wikramawardhana mengangguk. Bibi Prameswari berniat mengambil Emban Ragaweni, tetapi dihadang oleh Mahapati Gajah Enggon yang mendapat perintah dari Paman Prabu untuk mengembalikannya dalam kerangkeng. Atas perintah Paman Prabu, Emban Ragaweni akan segera dihukum mati. Bibi Prameswari yang berniat untuk mengajak Mbak Yu Sekar Kedaton untuk pulang juga dihadang oleh Paman Pati. Karena sejak sekarang Sekar Kedaton harus menjalani masa pingitan persiapan perkawinannya. Singawardhana dan istrinya kini kembali saling memandang. Di depannya dengan amat lugas Wikramawardhana memamerkan kecewaan hatinya. Aku harus bagaimana? Letupnya dengan perasaan yang sangat sedih. Sikap Wikramawardhana yang demikian sebenarnya terasa menyebalkan, cengeng dan lembek. Kebiasaan pemuda yang mudah menangis itu sebenarnya sangat mencemaskan. Singawardhana tidak bisa membayangkan entah bagaimana bentuk Mojopahit nantinya bila jatuh ke tangan Wikramawardhana yang tidak memiliki keteguhan hati dan pendirian. Padahal di setiap kesempatan sang raja selalu menyampaikan Mojopahit membutuhkan tangan yang kuat. Mojopahit membutuhkan hati yang besi, bukan hati yang berlumur tangis. Kau harus menerima kenyataan, Wikramawardhana. Kau tidak mungkin melawan apa yang menjadi kehendak dari Sang Prabu. Mulai sekarang, pangkas mimpimu untuk menjadi raja. Dan lupakan juga keinginanmu untuk mengawini Mbak Yumu sendiri. Banyak sekali gadis cantik di Mojopahit yang bisa kau pilih. Kau harus ikhlas menerima kenyataan. Apalagi Sekar Kedaton kini telah mempunyai pilihannya sendiri. Ucapan romonya dengan telah mengecewakan Wikramawardhana. Seperti anak kecil, pemuda itu tanpa sadar menggerak-gerakkan kedua kakinya dengan kedua tangan yang masih bertumbuh di tanah. Kau bisa apa dalam menghadapi kekuasaan Sang Prabu, Tekan Singawardhana. Betapapun pahitnya, Wikramawardhana memang harus menelan kenyataan itu. Jika raja dengan kekuasaan yang nyaris tanpa batas tidak menghendaki, maka apa yang bisa dilakukan? Akan tetapi, ketika harapan dan mimpi terlanjur ditabur, penolakan bisa berubah menjadi bentuk yang lain. Aku harus tahu siapa laki-laki itu. Aku harus menggagalkannya. Kalau keinginanku tidak menjadi kenyataan, jangan harap orang lain bisa memiliki Kakang Mbok Kusumawardhani, kata Wikramawardhana dalam hatinya. Dan tiba-tiba tanpa menyembah kedua orang tuanya, Wikramawardhana berdiri dan beranjak. Kau akan kemana, Wikramawardhana? Tanya ibunya. Wikramawardhana tidak menjawab pertanyaan itu. Dengan langkah yang lebar, pemuda itu mengayunkan langkah kakinya sampai kemudian lenyap bayangan tubuh pemuda itu setelah membelok ke balik dinding. Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari tidak mampu menyembunyikan gelisah hatinya. Berita tentang Prameswari yang melabrak istri mudanya sangat mengganggu hatinya. Aku akan menengok Kakang Mbok Prameswari, kata Rajasa Dwiteswari dengan tiba-tiba. Singawardhana menoleh namun tidak menggeleng dan tidak pula mengangguk. Singawardhana bergeming duduk dengan arah perhatian tertuju pada kijang peliharaan yang sedang sibuk mengunyah rumput.
Sementara itu, di tempat yang lain, seekor kuda membalap dengan kencang dan menjauh di belakangnya sebuah kereta kuda yang mewah menyusul searah dengan perjalanannya. Senopati Kuda Narapatya tidak peduli ketika angin yang berembus deras telah melepas ikat kepala pengikat rambutnya. Juga tidak peduli ketika gelung kelingnya itu lepas. Rambut panjangnya yang legam sebahu terurai berkibar dipermainkan oleh angin yang berpapasan dengan arah geraknya. Sejak meninggalkan tatak rambat Palemanguntur dan sejak mengayunkan kaki meninggalkan kekasih hati yang dicintai, tidak sekalipun senopati muda dan tampan itu menoleh ke belakang sebagai gambaran keteguhan hatinya. Matahari kini doyong ke arah barat ketika Japanan telah berada di depan matanya. Namun Senopati Kuda Narapatya tidak mengendorkan kecepatan laju kudanya. Senopati Kuda Narapatya tidak sabar ingin segera bertemu dengan kedua orang tuanya dan menceritakan apa yang terjadi. Senopati Kuda Narapatya membayangkan Romo dan biungnya akan jatuh pingsan mengetahui calon besannya adalah Raja Mojopahit. Calon menantunya adalah orang tercantik se-Mojopahit. Ketika melewati sebuah bulak yang panjang dan menjelang pedukuhan Japanan, Kuda Narapatya harus mengurangi laju kudanya karena jalanan yang memburuk sisa hujan yang lebat. Perhatian anak Kitura Bremi itu kemudian segera terampas oleh pemandangan yang muncul setelah tikungan. Sebuah kereta kuda terlihat terperosok karena kebanyakan muatan. Kuda Narapatya adalah seorang pemuda yang baik, seorang prajurit yang kemudian mampu menggapai pangkat senopati. Ia bukan jenis orang yang sombong dan suka menolong orang tanpa pandang bulu. Maka dengan cekatan, ia kemudian meloncat turun dari kudanya dan membantu mendorong kereta yang tidak bisa bergerak itu. Upayanya kini membuahkan hasil karena sejenak kemudian roda yang tenggelam dalam tanah itu telah berhasil dibebaskan. Terima kasih anak muda, ucap pemilik kereta itu. Kuda Narapatya tersenyum dan mengangguk. Sama-sama Paman Sinjura, jawab Kuda Narapatya. Lelaki yang bernama Sinjura itu kemudian menoleh karena rasa kaget dan kemudian memperhatikan wajah penolongnya itu dengan lebih cermat. Dengan pakaian prajurit dan tanda pangkat yang cukup tinggi, penampilan Kuda Narapatya telah mencuri perhatiannya. Kau Narapatya? Kuda Narapatya kini mengangguk dan memberi senyum. Tentu saja Kuda Narapatya mengenal Ki Sinjura dengan baik. Ia adalah orang yang paling kaya di pedukuhannya dengan sawah yang luas dan hasil panen yang selalu berlimpah. Ki Sinjura menjadi teramat kaya karena memiliki naluri dagang yang sangat terasah. Dengan pedati yang dimilikinya, Ki Sinjura membawa hasil panennya ke ujung Galuh. Di sana ada banyak pembeli yang sanggup membayar dengan nilai yang lebih tinggi yang kemudian menjualnya kembali hasil bumi itu ke negara. Dengan kekayaannya itu, Ki Sinjura mampu membangun rumah yang megah yang tidak kalah megah dari rumah-rumah di kota raja. Ki Sinjura juga mempunyai seorang anak gadis yang menurut Kuda Narapatya paling cantik sepedukuhan Japanan. Namun, masalah yang timbul sebagai akibat hubungan pribadi dengan Rahino Honggowati itu yang kemudian mendorong Narapatya pergi meninggalkan kampung halaman dan mengabdikan diri menjadi seorang prajurit di Mojopahit. Jarak antara Japanan dengan kota raja tidak terlalu jauh, hanya membutuhkan waktu setengah hari untuk kemudian menengok orang tuanya. Akan tetapi, meskipun Kuda Narapatya sering pulang, tidak sekalipun ia bertemu lagi dengan gadis itu. Juga ia tidak pernah melihatnya lagi melintas di depan rumahnya. Bahkan bagaimana kabar dari gadis berambut panjang itu, ia juga tidak tahu. Maaf Paman, saya mohon izin untuk mendahului, kata Kuda Narapatya. Penampilan Kuda Narapatya itu sungguh sangat menarik perhatiannya. Tunggu Narapatya,
"Apa pangkatmu sekarang?" tanya Kisinjura dengan penuh rasa ingin tahu. Kuda Narapatya meloncat ke atas punggung kudanya. "Senopati, Paman," jawab kuda Narapatya. Kisinjura kini kehilangan mulut, seperti lupa bagaimana cara untuk berbicara. Jejak pesona yang ditinggalkan pemuda anak tetangganya itu begitu besar. Kuda Narapatya yang dulu sangat ia remehkan, kini telah berubah menjadi orang yang tidak mungkin diremehkan. Sementara sejalan dengan waktu yang terus bergerak, anaknya telah beranjak menjadi perawan tua. Meskipun Rahina Honggowati memiliki wajah yang cantik, tidak seorang pun berani melawannya. Kisinjura mematok syarat yang terlalu tinggi, yang kemudian menyebabkan orang takut untuk datang meminangnya. Maka keadaan kini berubah menjadi mencemaskan. Dulu ia selalu mengukur siapa yang melamar. Belakangan ketika usia Rahina Honggowati melewati 25 tahunan, namun tidak kunjung ada tamu yang melamar, cara pandang Kisinjura pun kemudian juga ikut berubah. Jika dulu ia selalu mempersoalkan siapa, kini siapa sajalah. Maklum anak gadisnya itu terburu tua. Dalam keadaan yang demikian, kuda Narapatya sangat menarik perhatian dari Kisinjura. Dulu kuda Narapatya bukan siapa-siapa. Kini ia adalah seorang prajurit dengan pangkat yang cukup tinggi. Kebanggaan macam apa yang bisa melebihi bermenantukan prajurit berpangkat senopati?